Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori dan prinsip pembelajaran anak usia dini yang beranggotakan Gloria Hoce dan saya Anita Tapano. Baiklah, untuk pembahasan pertama tentang teori belajar anak usia dini, yang dimana teori ini terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman lingkungan yang dicetuskan oleh Gardner dan Berliner. Sehingga dalam teori behavioristik ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Yang kedua, ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Jean Piaget, yang dimana Jean Piaget menekankan bahwa anak-anak aktif membangun kemampuan kognitifnya melalui suatu tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Piaget menjelaskan tahapan perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang keempat tahap operasional formal. Yang ketiga, ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang dikutip oleh Togroni dalam bukunya yang menjelaskan bahwa konstruktivisme adalah suatu filsafat belajar yang dibangun atas pengalaman-pengalaman sendiri. Dan yang keempat, ada teori belajar humanisme. Pendidikan humanistik memandang proses belajar bukanlah sebagai sarana transformasi pengetahuan saja, tetapi lebih daripada itu, bahwa proses belajar merupakan bagian dari mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, prinsip belajar melalui bermain, yang dimana anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Oleh karena itu, bermain merupakan salah satu prinsip pembelajaran yang sangat efektif bagi anak usia dini. Karena bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Sebagai seorang guru, dapat mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak. Dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai perkembangan anak, guru perlu memahami bahwa setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Seperti menurut pendapat Maslow, kebutuhan anak yang sangat mendasar adalah kebutuhan fisik, yaitu rasa lapar dan haus. Anak dapat belajar apabila tidak dalam kondisi lapar dan haus. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan keamanan. Anak merasa aman, terlindungi, dan bebas dari bahaya. Dan kebutuhan rasa dimiliki dan disayang. Berhubungan dengan orang lain, rasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, berpusat pada anak. Sebagai seorang guru PAUD, maka harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, dan kebutuhan anak. Yang kelima, pembelajaran aktif. Sebagai seorang guru PAUD, harus menciptakan suasana pembelajaran yang dapat mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan, serta mengemukakan pendapat mereka sendiri. Yang keenam, prinsip berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Melalui pemberian rangsangan pendidikan, dapat diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak hanya melalui pembelajaran langsung saja,
akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang ketujuh, prinsip berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu, baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. Misalnya, guru dapat mengajarkan kepada anak untuk makan dengan menyuap sendiri, merapihkan wadah makanannya sendiri, membuka dan memakai sepatu sendiri, pergi ke toilet sendiri, dan merapihkan diri sendiri, mau menolong teman, dan sebagainya. Yang kedelapan, prinsip didukung oleh lingkungan yang kondusif. Sebagai guru, kita perlu mengupayakan agar lingkungan belajar anak aman. Artinya, harus ada beberapa kondisi fisik dan non-fisik yang diubah agar lingkungan menjadi kondusif. Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Yang kesembilan, prinsip berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk dapat mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak yang lainnya. Dan yang ke-10, ada prinsip pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Yang dimana penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD sangat bertujuan agar dapat memberikan pembelajaran pada anak usia dini lebih konseptual dan bermakna. Selanjutnya, prinsip pembelajaran atau kegiatan di PAUD menurut Suyadi tahun 2013, halaman 34-46, dalam bukunya Konsep Dasar PAUD, Suyadi mengemukakan ada beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, stimulasi secara holistik. Kegiatan atau pembelajaran anak usia dini harus bersifat terpadu atau holistik, yang dimana anak tidak boleh hanya melakukan atau mengembangkan kecerdasan tertentu saja, tetapi terintegrasi ke dalam satu kegiatan. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Kecerdasan ganda atau multiple intelligence adalah sebuah teori kecerdasan yang dipelopori oleh Dr. Howard Gardner. Menurut Howard Gardner, ada 9 kecerdasan pada anak, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, yang kedua, kecerdasan logika matematika, yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yang keempat, kecerdasan gerak tubuh, yang kelima, kecerdasan musikal, yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan, kecerdasan naturalis, dan yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Yang ketiga, merangsang kreativitas dan inovasi. Dalam hal ini, permainan-permainan sains dapat disajikan dalam berbagai kegiatan di PAUD. Intinya dari permainan sains adalah untuk merangsang hasrat rasa ingin tahu anak, sehingga diperlukan inovasi dalam membuat permainan baru. Yang keempat, memanfaatkan potensi lingkungan, yang dimana media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan bekas yang berserakan di lingkungan sekitar, dapat dikelola secara kreatif, kemudian diolah secara inovatif menjadi alat permainan edukatif yang dapat memicu rasa ingin tahu anak. Dan yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya, yang dimana kegiatan atau pembelajaran anak usia dini harus sesuai dengan kondisi sosial budaya di mana anak tersebut berada. Misalnya, dapat membiasakan anak untuk budaya antri, yaitu untuk melatih kesabaran, dan di sisi lain dapat mengajarkan ketertiban dan keteraturan kepada anak.